Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula, di mana kita akan kembali membahas 100 filsuf di dunia dalam 100 hari ini. Nah, teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas seorang filsuf yang berperan penting dalam perkembangan filsafat eksistensialisme. Dan dia juga punya kontribusi yang besar dalam bidang psikiatri. Namanya adalah Karl Jaspers. Dia adalah seorang pemikir yang mencoba mencari makna kehidupan dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan. Mari kita mulai saja penjelajahan kita menelusuri isi pikiran Karl Jaspers. Nah, teman-teman, Karl Jaspers ini adalah seorang Jerman yang lahir tanggal 23 Februari 1883 di Oldenburg. Awalnya, Jaspers ini mendalami kedokteran dan psikiatri yang kemudian memberikan pengaruh besar ke dalam pemikiran eksistensialismenya. Jaspers bekerja sebagai seorang psikiater dan dia mengembangkan teori tentang psikologi eksistensial. Ya. Tetapi akhirnya dia justru karena tadi kan ngomongkan eksistensial ya, dia malah justru tercebur dalam jalur filsafat dan filsafat akhirnya menjadi profesinya gitu ya. Di awal karirnya Jaspers banyak dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant. Kita sudah bahas Kant ya, teman-teman sudah kenal di video-video sebelumnya. Dan dia juga dipengaruhi oleh Friedrich Nietzsche. Nah, kita juga sudah membahasnya. Tapi teman-teman, Jaspers ini tidak lantas meniru begitu saja ya. Dia mengembangkan pemikirannya sendiri secara otentik, dan pemikirannya itu berkembang menjadi lebih fokus pada dua hal. Pertama, pengalaman individual, kedua, makna kehidupan. Nah, salah satu kontribusi Jaspers yang paling penting adalah pandangannya tentang eksistensialisme. Meskipun dia sering disebut sebagai salah satu tokoh yang menggabungkan filsafat positif dan metafisika. Maksudnya apa? Mari kita dalami lebih lanjut. Jadi begini, sebagai seorang filsuf eksistensialis, Jaspers memang berfokus pada pertanyaan mendalam tentang keberadaan dan tentang makna hidup. Dalam karya-karya yang dia buat, dia menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan kebebasan individu dalam membentuk makna hidup. Jadi, pengalaman subjektif dan kebebasan individu sangat penting dalam pembentukan cara kita memaknai hidup. Menurut Jaspers, setiap orang itu punya kesadaran pribadi tentang apa? Tentang dirinya sendiri dan dunia. Dan kesadaran pribadi itu membawa kita, setiap orang, pada pencarian makna yang unik, sehingga makna hidup itu berbeda antara satu orang dan satu orang lainnya, karena itu tadi kesadaran pribadinya berbeda satu sama lain. Teman-teman, Jaspers sangat tertarik pada ketidakpastian dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Dia percaya bahwa pengalaman penderitaan itu seringkali justru menjadi titik awal dari pencarian makna hidup kita. Dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Philosophy of Existence ya, atau bahasa Indonesianya apa itu? Filsafat keberadaan ya.
Jaspers menulis tentang bagaimana kita harus menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus menerima keterbatasan kita sebagai manusia, tetapi juga sekaligus kita harus mencari kesadaran, ini dia menyebutnya kesadaran transenden yang melampaui batasan-batasan tersebut. Jadi manusia perlu tahu ya bagaimana dirinya itu menerima keterbatasan yang membuat hidupnya ya begini-begini aja. Tapi pada saat yang sama dia harus mencari kesadaran lain yang disebut Jaspers sebagai kesadaran transenden yang melampaui dari batasan-batasan itu. Jadi dia tidak menyerahkan gitu artinya. Nah, ini menarik ya tentang transenden. Kita coba bicarakan tentang konsep transendensi. Apa itu? Kenapa Jaspers mengatakan tentang transendensi? Baik, jadi salah satu konsep penting dalam pemikiran Jaspers adalah tentang transendensi. Jaspers berpendapat bahwa meskipun manusia dibatasi oleh kondisi keterbatasan fisiknya dan kondisi sosialnya yang membatasi, ada dimensi spiritual dan metafisik yang memungkinkan manusia, saya dan Anda, untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Jadi tidak sedangkal keterbatasan yang membelenggu kita, tapi ada makna yang lebih mendalam dari itu. Nah, transendensi di sini ya teman-teman perlu hati-hati, bukan berarti kita menolak realitas duniawi, tetapi lebih pada pencarian makna yang lebih tinggi yang melampaui pengalaman kita sehari-hari. Bagi Jaspers, transendensi itu bisa ditemukan lewat pengalaman mistik, juga lewat kebebasan kita sebagai individu dan penyatuan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi keterbatasan materialistik duniawi yang membuat kita tidak sanggup, misalnya katakanlah kita tidak sanggup untuk bernapas 24 jam di dalam air, katakanlah begitu. Itu kan keterbatasan secara duniawi. Oke. Nah, itu kesadaran itu saja tidak cukup. Kita butuh kesadaran transendensi untuk memahami mengapa kita tidak bisa bernapas di dalam air selama 24 jam. Oh, karena kita adalah makhluk yang lebih dibutuhkan di daratan daripada di air. Nah, penafsiran atas makna hidup ini kan muncul ketika kita mencoba melampaui batasan ini dengan mengatakan karena kita diciptakan Tuhan. Nah, ada kata Tuhan di situ. Berarti kan ada pengalaman penyatuan diri dengan sesuatu yang lebih besar, ya. Ada pengalaman mistis juga, ya. Mistis di sini bukan tentang hantu-hantuan ya. Mistik itu yang metafisik. Nah, meskipun Jaspers tidak secara eksplisit mengaitkan konsep transendensi ini dengan agama tertentu, tentu banyak pemikir yang melihatnya sebagai bentuk spiritualitas yang bersifat universal. Teman-teman, Jaspers itu juga dikenal karena pengaruh dia dalam dunia psikiatri ya, di mana dia memang menggabungkan pemahaman filsafat dengan praktek medis. Untuk hal ini dia menuliskan sebuah buku judulnya General Psychopathology, di mana di dalam bukunya Jaspers mengenalkan konsep-konsep tentang cara manusia mengalami penderitaan mental dan bagaimana kita bisa lebih memahami penderitaan psikologis lewat pengalaman-pengalaman yang mendalam. Bukan hanya melihatnya dari sudut pandang medis yang tentu saja sifatnya mekanistik. Teman-teman, Jaspers percaya bahwa untuk memahami jiwa manusia secara penuh, kita harus menghubungkan
pengalaman psikologis dengan pertanyaan-pertanyaan yang eksistensial sifatnya. Jadi dia memandang kehidupan mental itu tuh bukan hanya sebagai kondisi klinis seperti laporan-laporan riwayat kesehatan jiwa ya, tetapi sebagai bagian dari pencarian yang lebih besar mengenai makna hidup dan makna dari keberadaan manusia gitu ya, atau keberadaan diri. Nah, lalu apa pengaruh Jaspers sampai hari ini? Apakah masih relevan? Ya, teman-teman, warisan Carl Jaspers dalam filsafat dan psikiatri tentu besar banget. Pemikirannya tentang eksistensialisme, terus tadi ya, transendensi dan makna hidup, itu sampai sekarang masih relevan dalam konteks dunia modern yang kita tahu kan penuh ketidakpastian, inflasi, bencana alam, bencana sosial, perang, bencana ekonomi, perubahan suasana hidup, penyakit, pandemi gitu kan. Itu kan tiga hal yang dipikirkan Jaspers kan masuk semua itu ya, eksistensialisme, transendensi, dan makna hidup. Nah, bahkan teman-teman, dalam psikologi kontemporer kita bisa melihat loh jejak-jejak pemikiran Jaspers ini dalam pendekatan yang lebih holistik ya pada manusia, yang kemudian tidak hanya melihat manusia secara individu itu sebagai makhluk biologis, tapi juga makhluk yang mencari makna dalam kehidupannya. Nah teman-teman, memang harus diakui bahwa Jaspers ini tidak sepopuler filsuf-filsuf lainnya ya, seperti Jean-Paul Sartre atau seperti Heidegger. Jelas ya, dia tidak terlalu terkenal itu, tetapi kontribusi dia itu memperkaya loh diskursus eksistensial dan khususnya psikologi eksistensialis. Dan itu masih banyak juga pengikutnya dan orang-orang yang mempelajarinya lebih mendalam. Baik teman-teman, saya pikir sudah cukup ya tentang Carl Jaspers. Teman-teman bisa mendalaminya sendiri. Yang jelas dia mengajarkan kita bahwa pencarian makna hidup adalah perjalanan yang penuh tantangan, penuh ketidakpastian, tapi juga penuh dengan potensi kebebasan dan keterbukaan pada pengalaman baru. Ya, meskipun dunia kita ini penuh dengan derita, keterbatasan, dan ketidakpastian, Jaspers mengajak kita untuk menyadari keberadaan kita dan mencari makna lebih dalam dari pengalaman hidup kita. Mengapa kita hidup, mengapa kita ada, mengapa kita dilahirkan. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang pemikiran Jaspers? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita masih bisa ngobrolin tentang filsuf-filsuf lainnya. Sampai jumpa, terima kasih, tetap berpikir kritis.